Harry menatap langit senja yang mulai meredup di atas desa kecilnya di Riau. Awan kelabu menggantung, seakan mencerminkan hatinya yang penuh beban. Tubuhnya terasa lelah setelah seharian bekerja memanen buah sawit di perkebunan. Dengan langkah berat, ia berjalan pulang ke gubuk reot tempat ia dan ibunya tinggal. Hujan rintik-rintik mulai turun, menyusup di sela-sela atap bocor yang sudah lama tak mampu diperbaiki. Di sudut ruangan, ibunya terbatuk-batuk hebat, membuat Harry semakin terimpit oleh kenyataan pahit hidup mereka. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan kerja di perkebunan, hidup mereka berubah drastis. Ibunya jatuh sakit, dan Harry yang saat itu masih remaja harus menggantikan peran sebagai tulang punggung keluarga. Namun, menjadi buruh harian di perkebunan bukanlah pekerjaan yang menjanjikan. Setiap pagi, ia harus berjalan berkilo-kilometer menuju perkebunan, hanya untuk mengumpulkan tandan buah sawit yang beratnya puluhan kilogram. Upahnya kecil, nyaris tak cukup untuk makan sehari-hari, apalagi untuk biaya pengobatan ibunya. Di dalam kegelapan malam, perut Harry keroncongan, tetapi ia hanya bisa menatap nasi dingin yang tersisa di piring. Itu pun harus dibaginya dengan ibunya. Ia menahan lapar, berharap esok hari akan ada sedikit keberuntungan yang membuat hidup mereka lebih baik. Sesekali ia berpikir untuk meninggalkan desa dan mencari kerja di kota, tetapi bayangan ibunya yang terbaring lemah selalu menahannya. "Kalau aku pergi, siapa yang akan merawat ibu?" gumamnya lirih. Fajar menyingsing, dan Harry kembali bergegas ke perkebunan. Kali ini, ia mendapat bagian di lahan yang lebih dalam, dekat dengan hutan. Udara pagi terasa dingin menusuk kulitnya yang terbiasa dengan terik siang. Dengan sebilah egrek, alat pemanen sawit di tangannya, ia mulai bekerja, menebas pelepah dan menjatuhkan tandan buah sawit yang beratnya bisa mencapai 20 kg. Setiap kali tandan jatuh, serpihan duri berhamburan, kadang mengenai kulitnya dan meninggalkan luka kecil yang tak pernah sempat ia rawat. Di tengah pekerjaannya, terdengar suara bisikan dari pekerja lain. "Ada yang bilang di dalam hutan itu ada harimau putih," ujar seorang lelaki tua sambil menunjuk ke arah lebatnya pepohonan. "Kalau kau bertemu, jangan macam-macam. Itu bukan harimau biasa." Harry hanya tersenyum tipis. Baginya, bertahan hidup jauh lebih menakutkan daripada bertemu harimau. Siang semakin terik, keringat membasahi tubuhnya, tetapi ia tak bisa berhenti. Jika ia ingin mendapatkan bayaran penuh hari ini, ia harus mengumpulkan lebih banyak tandan sawit. Dengan tenaga yang tersisa, ia mengayunkan egrek, hingga sebuah tandan besar jatuh tepat di dekat semak-semak. Saat ia mendekat untuk mengambilnya, matanya menangkap sesuatu yang tak biasa. Sesosok tubuh kecil berwarna putih tergeletak di antara daun-daun kering. Harry terdiam, jantungnya berdegup kencang. Di hadapannya, seekor anak harimau putih tergeletak lemah, tubuhnya penuh luka, nafasnya tersengal-sengal. Mata harimau kecil itu menatapnya sayu, seakan memohon pertolongan. Harry menelan ludah. Jika ia ketahuan membawa pulang anak harimau ini, ia bisa mendapat masalah besar. Tapi, jika ia membiarkannya di sini, harimau kecil itu mungkin tak akan bertahan hidup. Dengan hati yang berdebar, Harry menoleh ke sekeliling. Para pekerja lain sibuk dengan pekerjaan mereka, tak ada yang memperhatikan. Ia mengambil keputusan. Perlahan, ia melepaskan bajunya dan membungkus tubuh harimau kecil itu. "Jangan takut, aku akan menolongmu," bisiknya, tanpa menyadari bahwa keputusannya hari ini akan mengubah hidupnya selamanya. Dengan hati-hati, Harry menyembunyikan anak harimau putih itu di dalam bajunya yang sudah kumal. Tubuh kecil harimau itu terasa dingin. Nafasnya lemah, seakan nyawa mulai meninggalkannya. Harry menggigit bibir. Rasa takut mulai menjalar dalam pikirannya. Jika ada pekerja lain yang melihatnya membawa anak harimau ini, ia bisa dianggap pencuri atau malah diburu oleh para pemburu liar yang sering mengincar hewan langka. Namun, lebih dari rasa takutnya, Harry merasa iba. Bagaimanapun, harimau kecil ini butuh pertolongan, dan ia tidak tega membiarkannya mati begitu saja. Sambil berusaha tetap tenang, Harry kembali bekerja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setiap kali ada pekerja lain mendekat, ia sedikit menundukkan badan agar bungkusan di dadanya tidak terlihat.
Keringat bercampur dengan debu menempel di wajahnya yang tegang. Waktu terasa berjalan begitu lambat, dan setiap detik adalah pertaruhan. Saat matahari mulai turun ke ufuk barat, para pekerja mulai mengumpulkan hasil panen untuk ditimbang. Harry melihat kesempatan untuk menyelinap pergi lebih dulu, berpura-pura sakit agar bisa pulang lebih awal. Dengan langkah tergesa, ia melewati jalur setapak menuju rumahnya. Setiap bunyi ranting patah membuatnya menoleh ke belakang, takut ada yang mengikuti. Ia hampir berlari ketika sampai di tepi desa, berusaha menjaga harimau kecil dalam pelukannya agar tetap aman. Saat memasuki gubuknya yang reot, ibunya yang sedang berbaring batuk-batuk menatapnya dengan heran. "Harry, kenapa buru-buru? Kau sakit?" Suara ibunya terdengar serak. Harry tidak langsung menjawab. Ia menutup pintu dan memastikan tak ada seorang pun yang melihat sebelum akhirnya membuka bajunya. Sang ibu terkejut melihat seekor anak harimau putih yang lemah dan penuh luka terbaring di pelukannya. "Astagfirullah. Nak, dari mana kau dapat harimau ini?" tanya ibunya dengan nada khawatir. Harry menghela napas dan menceritakan semuanya. Tentang bagaimana ia menemukannya di perkebunan, tentang luka-lukanya, dan tentang tekadnya untuk menyelamatkan harimau kecil itu. Ibunya terdiam lama, wajahnya mencerminkan ketakutan sekaligus kebingungan. "Harry, kau tahu apa yang kau lakukan bisa sangat berbahaya. Jika orang-orang tahu, mereka akan menganggapmu pemburu. Atau lebih buruk lagi, mereka akan membunuh harimau ini." Ibunya terbatuk lagi, suaranya melemah. Namun, Harry hanya menggenggam tangan ibunya dengan lembut. "Aku tahu, Bu, tapi aku tidak bisa membiarkannya mati di sana. Aku akan menjaganya, setidaknya sampai ia cukup kuat untuk kembali ke hutan." Setelah beberapa saat, ibunya akhirnya menghela napas panjang dan mengangguk lemah. "Baiklah, tapi kita harus berhati-hati. Jangan biarkan siapapun tahu." Dengan penuh kehati-hatian, Harry mulai merawat anak harimau itu. Ia membersihkan lukanya dengan air hangat dan membalutnya dengan kain tua. Ia bahkan memberinya sedikit susu kambing yang dipinjam dari tetangganya, berharap itu cukup untuk memberi harimau kecil itu tenaga. Malam itu, saat angin dingin berhembus melalui celah-celah dinding gubuk mereka, Harry duduk di sudut ruangan, memperhatikan anak harimau yang terbaring di atas kain lusuh. Cahaya bulan menyorot bulu putihnya yang bersih meski penuh luka. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Harry merasa ia sedang melakukan sesuatu yang benar. Sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi satu hal yang pasti, anak harimau ini telah mengubah hidupnya. Dan mungkin, takdirnya pun akan berubah selamanya. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Harry duduk bersila di sudut gubuknya yang sempit. Matanya terus menatap anak harimau putih yang masih terbaring lemah di atas kain lusuh. Nafasnya pelan. Seakan setiap hembusan adalah perjuangan untuk tetap hidup. Dengan hati-hati, Harry menyentuh bulunya yang lembut tetapi dingin. Ada luka di kakinya, mungkin akibat jeratan atau gigitan hewan lain. Rasa iba menyelimutinya. "Kau pasti kesakitan." "Ya," bisiknya lirih. Suaranya hampir bergetar. Di sudut ruangan, ibunya masih terbatuk-batuk, tetapi matanya sesekali mengawasi mereka. "Harry, kau yakin bisa merawatnya?" tanyanya pelan. Harry mengangguk. Meski dalam hatinya ada keraguan, ia tahu ini bukan tugas mudah. Seekor harimau, meskipun masih kecil, tetaplah binatang buas. Tapi, saat melihat tatapan lemah dari mata keemasan harimau itu, Harry tidak bisa membiarkan rasa takut mengalahkan niat baiknya. Malam semakin larut, dan angin dari celah dinding gubuk menusuk kulitnya yang tipis. Harry mengambil satu-satunya selimut yang mereka miliki, lalu membungkus tubuh harimau kecil itu. "Kau harus bertahan," gumamnya. Seakan mengerti, harimau itu mengeluarkan suara lirih sebelum akhirnya tertidur. Harry tersenyum tipis, tapi hatinya masih penuh kekhawatiran. Apa yang harus ia lakukan jika harimau ini tidak sembuh? Bagaimana jika orang-orang desa mengetahuinya? Keesokan paginya, sebelum berangkat ke perkebunan, Harry pergi ke belakang rumah untuk mencari dedaunan yang bisa digunakan sebagai obat luka. Ia ingat cerita almarhum ayahnya tentang daun tertentu yang bisa membantu penyembuhan. Dengan hati-hati, ia menumbuk daun itu dan mengoleskannya ke luka harimau kecil itu.
Sang harimau merintih pelan, tetapi tidak melawan. "Bertahanlah," ucap Harry lembut, sambil mengusap kepalanya. Setelah memastikan harimau itu aman bersama ibunya, Harry bergegas ke perkebunan. Namun, sepanjang hari pikirannya tak bisa lepas dari harimau kecil yang ia rawat. Apakah ia baik-baik saja? Apakah ia masih hidup saat ia pulang nanti? Pekerjaannya terasa lebih berat hari itu, bukan hanya karena kelelahan fisik, tetapi juga beban pikiran yang menyesaki dadanya. Saat sore menjelang, Harry berlari pulang lebih cepat dari biasanya. Begitu ia membuka pintu gubuknya, jantungnya berdebar keras. Anak harimau itu masih di sana. Matanya mulai sedikit lebih terang, dan ia bahkan mencoba menggerakkan kakinya. Rasa lega menyeruak di dada Harry. "Kau kuat." "Ya," katanya dengan senyum kecil. Ibunya yang duduk di sudut ruangan mengamati dengan tatapan penuh pertimbangan. "Sepertinya harimau itu memang punya semangat untuk hidup," gumamnya. Malam kedua berlalu lebih baik. Harimau kecil itu mulai bisa mengangkat kepalanya. Meskipun masih lemah, Harry mulai memberinya sedikit makanan, nasi yang dicampur dengan ikan yang ia peroleh dari tetangga. Meskipun ini bukan makanan yang ideal untuk harimau, setidaknya bisa membuatnya bertahan. Saat harimau itu makan dengan lahap, hati Harry terasa hangat. Ia mulai merasakan ikatan yang aneh dengan makhluk ini. Bukan sekadar belas kasihan, tetapi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang ia belum pahami sepenuhnya. Namun, Harry tahu ini hanyalah awal. Menyembuhkan luka harimau kecil itu mungkin bukan tantangan terbesarnya. Yang lebih sulit adalah bagaimana menjaga rahasianya dari orang-orang desa. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana menghadapi nasib yang sudah menantinya di depan. Tanpa ia sadari, langkah kecil yang ia ambil hari itu akan membawanya ke sebuah perjalanan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Malam itu, angin berembus lebih kencang dari biasanya, membuat dedaunan di sekitar gubuk tua Harry bergetar seperti bisikan yang tak terdengar. Di dalam gubuk, Harry duduk bersila di lantai kayu yang sudah lapuk. Matanya terus memperhatikan anak harimau putih yang kini sudah lebih kuat. Meski masih lemah, ia sudah bisa berdiri dan berjalan beberapa langkah. Ada keteguhan dalam tatapan matanya yang keemasan, seolah mengerti bahwa hidupnya telah diselamatkan oleh seorang manusia. Harry menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, perasaan gelisah tak kunjung hilang. Entah mengapa, ada firasat aneh yang menghantui hatinya malam ini. Di luar, suara hewan malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Seakan semua makhluk di hutan menahan napas. Bahkan suara jangkrik yang selalu menemani malam pun lenyap begitu saja. Harry menelan ludah. Tubuhnya tiba-tiba terasa dingin. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari arah hutan di belakang gubuknya. Bumi bergetar halus, seperti ada sesuatu yang besar sedang mendekat. Harry langsung berdiri. Matanya membelalak saat melihat bayangan raksasa muncul dari kegelapan pepohonan. Sesosok harimau besar, jauh lebih besar dari harimau biasa, melangkah pelan menuju rumahnya. Bulunya berwarna keemasan dengan corak putih yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Tatapan matanya tajam, penuh kewibawaan dan kekuatan yang tak terbantahkan. Harry ingin berlari, ingin menjerit, tetapi tubuhnya terasa membeku. Anak harimau putih di dekatnya tiba-tiba mengeluarkan suara lirih dan berusaha berdiri dengan tubuh yang masih lemah. Mata Harry melebar ketika melihat anak harimau itu berjalan terlatih-tatih mendekati harimau besar tersebut, lalu mengeluarkan suara serak seolah sedang memanggil ibunya. Saat itulah Harry menyadari sesuatu. Harimau besar ini bukan sekadar harimau biasa. Ia adalah Ratu Harimau, penguasa hutan yang legendaris. Makhluk yang selama ini hanya ada dalam cerita rakyat. Sang ratu berhenti tepat di depan gubuk, mengamati Harry dengan mata emasnya yang tajam. Dalam sekejap, Harry merasa seluruh rahasianya telah terbuka di hadapan makhluk ini. Tak ada satupun gerak-geriknya yang bisa disembunyikan. Namun, alih-alih mengaum atau menyerang, sang ratu hanya menganggukkan kepalanya dengan anggun, lalu perlahan mendekati anak harimau yang masih lemah itu. Harry menahan napas saat melihat bagaimana harimau besar itu menjilati luka anaknya dengan penuh kasih sayang. Ada kehangatan dalam pemandangan itu, sesuatu yang hampir membuat Harry lupa bahwa ia sedang berdiri di hadapan makhluk yang bisa menghabisinya dalam sekejap. Setelah beberapa saat,
Sang ratu kembali menatap Harry, kali ini dengan ekspresi yang lebih lembut. Seakan ia sedang menilai manusia yang telah menolong anaknya. Tiba-tiba, sang ratu mengangkat satu kakinya dan meletakkan sesuatu di depan Harry. Sebuah tongkat kecil, tampak sederhana tetapi bersinar lembut di bawah cahaya bulan. Harry menatap benda itu dengan bingung. "Apa ini?" bisiknya. Namun, sebelum ia bisa memahami sepenuhnya, sang ratu berbalik, melangkah pelan ke dalam hutan, meninggalkan anaknya yang masih duduk di samping Harry. Suasana kembali sunyi, hanya suara napas Harry yang masih tersengal karena ketegangan. Ia menunduk, mengambil tongkat kecil itu dengan hati-hati. Saat tangannya menyentuhnya, ia merasakan sensasi aneh, hangat, tetapi juga penuh dengan energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Harry menatap anak harimau putih yang kini menoleh ke arahnya, seolah ingin mengatakan bahwa segalanya telah berubah. Malam itu, Harry tak bisa tidur. Ia tahu, sejak kedatangan Ratu Harimau, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Malam semakin larut, tetapi Harry masih duduk terpaku di lantai gubuknya, memandangi tongkat kecil yang diberikan oleh Ratu Harimau. Benda itu terlihat sederhana, hanya sepanjang telapak tangannya, terbuat dari kayu tua yang berkilauan samar di bawah cahaya lampu minyak. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Saat ia menyentuhnya, ia merasakan kehangatan aneh merambat ke seluruh tubuhnya, seolah ada kehidupan dalam benda itu. Anak harimau putih yang kini telah menjadi bagian dari hidupnya hanya duduk diam di sampingnya. Matanya menatap tajam seolah memahami apa yang sedang terjadi. Harry menghela napas panjang. Ia tidak mengerti mengapa harimau raksasa itu memberinya benda ini. Apakah ini semacam tanda terima kasih? Atau mungkin sebuah ujian? Sejenak ia merasa takut. Tetapi jauh di dalam hatinya, ada perasaan lain. Sebuah keyakinan bahwa benda ini akan mengubah hidupnya. Di sudut ruangan, ibunya yang masih lemah juga memperhatikan tongkat itu dengan tatapan penuh tanya. "Apa yang sebenarnya terjadi, Nak?" Suaranya serak, mencerminkan kelelahan yang ia rasakan selama ini. Harry menatap ibunya dengan ragu, lalu menggenggam tongkat itu lebih erat. "Aku tidak tahu, Bu. Tapi aku merasa ini bukan sekadar tongkat biasa." Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dengan hati-hati, Harry mencoba mengayunkan tongkat itu di udara, sekadar untuk memastikan apakah ada sesuatu yang terjadi. Awalnya, tidak ada perubahan apapun. Namun, saat ia menggenggamnya lebih erat, tiba-tiba hawa di sekitarnya berubah. Angin tipis berputar di dalam ruangan, dan tubuhnya terasa lebih ringan. Ia bisa merasakan energi mengalir dalam darahnya, membuatnya lebih kuat, lebih segar, seolah kelelahan yang ia rasakan selama ini menghilang begitu saja. Harry terkejut, tetapi sekaligus merasa takjub. "Apa ini?" gumamnya. Ia menoleh ke anak harimau putih. Dan anehnya, makhluk itu hanya menatapnya dengan tenang, seolah semua ini adalah hal yang wajar. Seakan ia sudah tahu bahwa tongkat itu memang milik Harry, bahwa takdirnya memang telah berubah sejak malam ini. Keesokan paginya, Harry merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Saat ia pergi ke perkebunan untuk bekerja seperti biasa, tubuhnya terasa lebih ringan. Beban buah sawit yang biasanya membuatnya nyaris terhuyung kini terasa lebih mudah diangkat. Bahkan, luka-luka kecil di tangannya yang selama ini tak pernah sembuh dengan cepat kini menghilang tanpa bekas. Para pekerja lain memperhatikannya dengan heran saat ia bekerja lebih cepat dari biasanya. "Hei, Harry, kau makan apa semalam? Kenapa tiba-tiba jadi sekuat ini?" seru salah satu temannya. Harry hanya tersenyum kecil, tetapi di dalam hatinya, ia tahu jawabannya. Tongkat kecil itu telah memberinya kekuatan yang luar biasa. Namun, ia tidak bisa menceritakan hal ini kepada siapapun. Jika orang-orang tahu bahwa ia memiliki sesuatu yang ajaib, mungkin mereka akan takut, atau lebih buruk lagi, mereka akan mencoba merebutnya darinya. Saat matahari mulai turun di ufuk barat, Harry berjalan pulang dengan pikiran yang penuh pertanyaan. Ia menggenggam tongkat itu erat di dalam sakunya, merasa bahwa ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Apa sebenarnya tujuan Ratu Harimau memberikannya benda ini? Dan yang lebih penting, apa yang akan terjadi selanjutnya? Satu hal yang pasti, hidupnya tak akan pernah sama lagi.
Malam itu, setelah kembali dari perkebunan, Harry duduk di depan gubuknya, menatap langit yang dipenuhi bintang. Ia menggenggam tongkat kecil itu erat di tangannya, masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Sejak pagi tadi, ia merasakan perubahan besar dalam tubuhnya. Ia lebih kuat, lebih cepat, dan tak mudah lelah. Bahkan, luka-luka kecil di tangannya yang biasanya perih setiap kali bekerja kini hilang begitu saja. Anak harimau putih itu meringkuk di dekat kakinya, mengeluarkan suara lembut yang menenangkan. Harry mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang. "Apa ini semua memang takdirku?" bisiknya. Ia masih tak memahami sepenuhnya tujuan Ratu Harimau memberinya tongkat ini. Tetapi satu hal yang ia tahu, kehidupannya kini telah berubah. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari balik semak-semak di pinggir hutan. Harry menegang. Pikirannya langsung melayang pada kemungkinan buruk. Apakah ada orang yang mengintainya? Ataukah ini ancaman lain dari hutan? Dengan hati-hati, ia berdiri, menajamkan pendengarannya. Angin berhembus pelan, membawa suara langkah kaki yang semakin mendekat. Dari kegelapan, seorang lelaki tua muncul, mengenakan pakaian lusuh dengan tongkat kayu di tangannya. Wajahnya penuh kerutan, tetapi matanya tajam dan penuh arti. Harry belum pernah melihatnya sebelumnya. "Kau yang bernama Harry?" Suara lelaki itu berat, terdengar seperti seseorang yang telah melihat banyak hal dalam hidupnya. Harry mengangguk ragu. "Siapa Anda?" tanyanya hati-hati. Lelaki itu tersenyum tipis, lalu menatap anak harimau putih yang kini berdiri di samping Harry. "Aku adalah penjaga hutan ini. Aku tahu apa yang terjadi padamu. Kau telah menerima sesuatu yang sangat berharga, dan juga sangat berbahaya," katanya. Matanya tertuju pada tongkat kecil di genggaman Harry. Jantung Harry berdegup lebih kencang. "Apa maksud Anda?" Lelaki tua itu melangkah lebih dekat. Suaranya semakin pelan. "Tongkat itu bukan sekadar hadiah. Itu adalah warisan kuno. Sebuah kekuatan yang hanya diberikan kepada mereka yang terpilih. Kau bukan sembarang anak muda, Harry. Kau kini terikat dengan takdir hutan ini. Dan kau harus bersiap, karena akan ada yang datang mencarinya. Entah untuk kebaikan atau untuk kehancuran." Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Harry menatap tongkat kecil di tangannya dengan perasaan bercampur aduk, kebingungan, ketakutan, dan juga rasa penasaran yang semakin membara. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dan siapa yang akan datang mencarinya? Malam terasa semakin sunyi setelah kata-kata lelaki tua itu menggema di benak Harry. Akan ada yang datang mencarinya, entah untuk kebaikan atau untuk kehancuran. Ucapan itu bagaikan petir yang menggelegar di dadanya. Apa maksudnya? Siapa yang akan datang? Dan mengapa tongkat kecil ini begitu penting? Anak harimau putih yang sejak tadi diam kini bergerak gelisah. Ia mendengus pelan, tubuhnya menegang, dan matanya menatap tajam ke arah kegelapan hutan. Harry ikut menoleh. Angin malam berhembus dingin, membawa serta suara samar dari kejauhan. Suara langkah berat yang tidak biasa. Hatinya mencelos. Seseorang, atau sesuatu, sedang mendekat. Lelaki tua itu menghela napas panjang, lalu memandang Harry dengan tatapan penuh makna. "Aku harap kau siap, nak, karena ini baru permulaan," katanya. Lalu perlahan melangkah mundur, seolah ingin menghilang kembali ke dalam bayangan malam. Harry ingin bertanya lebih banyak, tapi suara gemuruh tiba-tiba terdengar dari dalam hutan. Pepohonan bergoyang liar, seakan ada sesuatu yang bergerak di antara mereka. Bayangan hitam besar muncul di antara batang pohon. Matanya merah menyala seperti bara api. Harry menelan ludah. Itu bukan manusia, itu adalah makhluk hutan. Sesosok harimau hitam dengan tubuh yang jauh lebih besar dari harimau biasa. Makhluk itu mengaum keras. Getarannya mengguncang dada Harry. Anak harimau putih di sampingnya langsung menegakkan tubuh, mendengus dengan sikap defensif. Namun, Harry tahu bahwa harimau kecil itu belum cukup kuat untuk menghadapi ancaman sebesar ini. Tangan Harry meremas tongkat kecilnya dengan erat. Sejenak, ia ragu, apa yang bisa ia lakukan? Ia hanya seorang pemuda miskin, seorang buruh yang hidup dalam keterbatasan. Tapi sesuatu dalam dirinya berbisik bahwa ia tidak bisa lari. Tidak kali ini, tanpa sadar, ia mengangkat tongkat itu. Seketika,
Hawa hangat menyebar dari genggamannya. Angin berputar di sekelilingnya. Dan sesuatu yang luar biasa terjadi. Tongkat kecil itu mulai bersinar. Cahaya keemasan membungkus tubuhnya. Harimau hitam itu menggeram. Mundur sedikit. Seakan merasakan kekuatan yang baru muncul dari dalam diri Harry. Malam itu, di bawah sinar bulan pucat, takdir mulai mengungkapkan jalannya. Harry bukan lagi hanya seorang buruh miskin. Ia adalah pemegang kekuatan yang bisa mengubah segalanya. Harry berdiri tegak, merasa kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya semakin kuat. Cahaya keemasan yang terpancar dari tongkat kecil itu semakin terang, seolah merespon ancaman yang ada di hadapannya. Harimau hitam yang berdiri di hadapan Harry menggeram lebih keras. Matanya menyala merah, menunjukkan kekuatan gelap yang jauh lebih kuat dari apa yang pernah Harry bayangkan. Namun, aliran energi dari tongkat itu membuat Harry merasa seolah ada sesuatu dalam dirinya yang telah terbangun, jauh lebih kuat dari tubuhnya yang kecil dan lemah. Anak harimau putih di samping Harry mengeong dengan keras, seolah memberikan semangat. Walaupun tubuhnya masih belum pulih sepenuhnya, ia berdiri di sisi Harry, siap bertarung. Harry menatap anak harimau itu, dan entah kenapa, ia merasa ada ikatan yang tak terucapkan antara mereka. Seperti dua makhluk dari dunia yang berbeda yang kini berjuang bersama. Harimau hitam itu mulai bergerak, melompat dengan cepat, tubuhnya besar dan kekar, menyerang dengan taring mengkilat. Harry mengangkat tongkatnya secara refleks, dan seketika, sebuah energi gelombang yang kuat memancar dari ujung tongkat. Gelombang cahaya itu menyambar tubuh harimau hitam, membuat makhluk itu terhuyung mundur, suaranya menggerung kesakitan. Namun, harimau itu segera bangkit, lebih marah dan lebih ganas. Harry merasa ketakutan, namun tubuhnya seolah bergerak sendiri, mengikuti aliran energi yang datang dari tongkat tersebut. Tanpa berpikir, ia melangkah maju, mengayunkan tongkatnya dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba, seberkas cahaya yang lebih terang meledak dari ujung tongkat, menyelimuti tubuh harimau hitam dengan kekuatan yang sangat besar. Makhluk itu terpekik keras, tubuhnya bergetar hebat, sebelum akhirnya jatuh terhuyung mundur. Akhirnya terjatuh di tanah, kehilangan kekuatannya. Suasana seketika hening, hanya suara napas Harry yang terdengar keras di telinganya. Ia terengah-engah, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia, seorang pemuda biasa, baru saja mengalahkan harimau hitam yang begitu kuat hanya dengan tongkat kecil yang diberikan oleh Ratu Harimau. Tiba-tiba, dari balik pohon-pohon besar, muncul sosok yang tidak asing. Lelaki tua itu kembali, melangkah dengan langkah mantap menuju Harry. Kau telah menghadapinya, nak. Kau telah membuktikan bahwa kau layak memegang kekuatan itu, katanya dengan suara yang lebih lembut dari sebelumnya. Harry menatap lelaki itu dengan bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang aku lakukan tadi? Tanyanya. Masih tercengang, lelaki tua itu mengangguk. Tongkat itu adalah bagian dari kekuatan kuno, warisan yang diberikan kepada mereka yang terpilih untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan hutan. Kau telah menerima kekuatan ini, tetapi kekuatan itu tidak hanya untuk melindungi dirimu, Harry. Kekuatan itu juga akan menguji apakah kau bisa menjaga keseimbangan alam ini. Kata-kata itu mengendap dalam pikiran Harry, membuatnya sadar bahwa ini baru awal dari sebuah perjalanan yang jauh lebih besar. Dia bukan hanya seorang pemuda biasa lagi, tetapi juga penjaga hutan yang harus menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan makhluk-makhluk hutan yang selama ini tersembunyi. Hari-hari setelah pertempuran dengan harimau hitam itu terasa semakin berat bagi Harry. Meski ia kini lebih kuat dan mampu melakukan hal-hal yang sebelumnya mustahil, beban yang ia rasakan jauh lebih besar. Setiap malam, tongkat kecil yang diberikan oleh Ratu Harimau itu bersinar lebih terang, seolah memberinya petunjuk akan takdir yang harus ia jalani. Tapi semakin lama, semakin ia merasa bahwa kekuatan ini bukan hanya pemberian, melainkan ujian yang harus ia jalani dengan tanggung jawab besar. Anak harimau putih kini selalu menemaninya, bahkan dalam waktu-waktu sepi saat Harry merenung tentang masa depannya. Makhluk itu bukan sekadar teman, tetapi juga penunjuk jalan, seperti ada hubungan tak kasat mata yang mengikat mereka berdua. Namun, Harry tahu bahwa ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa takdirnya kini sudah berubah.
Ia adalah penjaga hutan yang terpilih, dan tugasnya jauh lebih berat daripada sekadar bertahan hidup. Pagi itu, Harry kembali ke perkebunan. Namun kali ini ia tidak merasa seperti dulu. Tangannya yang memegang tongkat kecil itu seolah membawa beban yang berat, lebih dari sekadar alat untuk bekerja. Para pekerja di perkebunan melihatnya dengan tatapan heran, seolah ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, sesuatu yang mereka tidak bisa pahami. Bahkan sahabat lamanya, Joko, yang selalu bekerja bersamanya, tampak cemas melihat perubahan Harry. "Hei, Harry, kau ada apa? Kau berbeda," tanya Joko. Suaranya penuh keprihatinan. Harry hanya tersenyum tipis, berusaha menutupi perasaan yang menggerogoti dirinya. "Aku hanya merasa ada yang berubah, Joko. Tapi aku baik-baik saja." Namun, Joko tidak yakin. "Kau tak bisa menipu aku, Harry. Aku tahu ada sesuatu yang tidak kau ceritakan. Apa yang terjadi padamu? Apa yang membuatmu jadi seperti ini?" Harry terdiam sejenak. Dalam hatinya, ia tahu ia tidak bisa terus bersembunyi dari kenyataan ini. Ratu Harimau memberinya tongkat itu, memberi kekuatan yang luar biasa, tetapi juga membuka sebuah jalan penuh tantangan. Jika ia memilih untuk tetap hidup seperti dahulu, melupakan takdir yang diberikan padanya, mungkin semuanya akan kembali seperti semula. Tetapi ada satu hal yang ia tahu, takdirnya kini terikat dengan hutan, dengan kehidupan yang lebih besar dari dirinya. Saat itu, anak harimau putih mendekat, menggosokkan tubuhnya ke kaki Harry, seolah memberi petunjuk bahwa jalan yang harus ia pilih sudah ada di hadapannya. Harry menatap ke kejauhan, merasakan aliran kekuatan yang begitu kuat mengalir dalam dirinya. Tidak ada lagi jalan mundur. Ia harus memilih, melanjutkan hidup sebagai buruh di perkebunan, atau menerima takdirnya sebagai penjaga hutan, dengan segala konsekuensi yang harus dihadapi. Di dalam hati Harry, jawaban itu mulai terpatri jelas. Ia memilih untuk berjalan di jalan yang telah ditentukan baginya, meskipun itu berarti meninggalkan kehidupan lamanya. Dunia ini lebih besar dari yang ia bayangkan, dan ia harus menjadi bagian dari keseimbangan yang telah lama terlupakan. Malam itu, Harry kembali merenung di depan gubuknya. Angin malam berhembus pelan, membawa suara lembut dari hutan yang tak pernah tidur. Anak harimau putih berada di sampingnya, melingkar dengan tenang, seakan mengerti apa yang sedang bergulat dalam pikiran Harry. Meski kekuatan baru yang dimilikinya sangat luar biasa, ia tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan yang jauh lebih panjang dan berbahaya. Tanggung jawab sebagai penjaga hutan tidak hanya memberi kekuatan, tetapi juga menghadirkan tantangan yang tak terduga. Di dalam hatinya, Harry sudah membuat keputusan. Kekuatan yang diberikan Ratu Harimau bukanlah kebetulan. Ia merasa telah dipilih untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari hidupnya sebelumnya. Meski berat meninggalkan kehidupan sederhana di perkebunan, ia tahu bahwa ia tak bisa lagi berpura-pura bahwa dunia ini hanya tentang bertahan hidup. Kini, ia adalah bagian dari alam yang lebih besar. Sebuah dunia yang selama ini hanya ia dengar dalam cerita orang tua. Sebuah dunia yang kini harus ia jaga. Pagi itu, Harry menyampaikan keputusan besar itu kepada ibunya. Ibunya, yang sudah lama sakit dan mengandalkannya, menatap Harry dengan mata yang penuh kebingungan dan kecemasan. "Nak, kau yakin kau akan meninggalkan semuanya? Hidup ini tidak mudah, dan kau tahu itu," kata ibunya. Suaranya lemah tetapi penuh harapan. Harry mendekati ibunya, menggenggam tangannya dengan penuh kasih. "Bu, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku merasa ada sesuatu yang lebih penting yang harus aku lakukan. Kekuatan yang aku dapatkan, itu bukan untukku sendiri. Aku harus pergi, menjaga hutan, menjaga kehidupan yang selama ini terlupakan." Air mata mengalir di pipi ibunya, tetapi ia mengangguk pelan, seolah memahami bahwa keputusan Harry adalah bagian dari takdir yang lebih besar. "Kalau itu yang terbaik untukmu, nak, pergilah. Ibu hanya ingin kau bahagia." Dengan berat hati, Harry meninggalkan gubuk sederhana itu. Ia menyusuri jalan kecil yang membawanya keluar dari desa, menuju hutan yang kini menjadi bagian dari takdirnya. Anak harimau putih berjalan di sampingnya, setia seperti sebelumnya. Hutan itu kini terasa lebih hidup, seolah alam menyambutnya kembali.
Setiap langkahnya seolah memberi kekuatan baru, dan setiap hembusan angin membawa bisikan yang seolah menuntunnya ke tujuan yang lebih jelas. Perjalanan ini bukan tanpa rintangan. Harry tahu bahwa banyak hal yang akan ia hadapi. Ancaman dari hutan yang belum sepenuhnya ia kenal, serta ancaman dari manusia yang akan mencoba merebut kekuatan yang ada padanya. Namun, dengan tongkat kecil itu di tangannya, ia merasa yakin. Ia bukan lagi hanya seorang buruh miskin, tetapi penjaga hutan yang memiliki kekuatan untuk melindungi keseimbangan alam. Saat matahari terbenam di balik pepohonan, Harry berdiri di tepian hutan, menatap luasnya alam yang kini menjadi tempatnya berdiri. Ini adalah takdirku, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar.